kita ada perkembangan menarik nih. Apa itu? Mengenai sebuah laporan polisi yang akhirnya diterima, finally. Ya. Luar biasa. Nah, kita nggak tahu kenapa diterima. Coba kita telepon ini sosok ini ya. Oke. Coba. Karena sebelumnya berapa kali nggak diterima ini. Wah, ini akhirnya diterima juga. Halo. Oke, ini dengan Mikhail Sinaga. Michael atau Mikhail? Ya. Sama aja bang. Kalau Mikhail nama Bataknya, Michael nama Baratnya. Oke, jadi saya bilang Mikhail aja karena anda kan Batak kan. Mikhail Sinaga. Jadi saya mendapatkan kabar ya kan bahwa hari ini pengaduan Anda terhadap Andi Azwan dan Joshua Sinambela itu diterima dan sudah terbit laporan polisi. Benar itu apa enggak? Betul bang, barusan saya selesai dari Polda Metro Jaya dari SPKT dan saya melaporkan kejadian yang di iNews di Rakyat Bersuara di tanggal 25 November kemarin. Oke, tanggal 19 enggak? 25 ya, 25 November ya, oke. 25, jadi kan 19 itu dia berjanji akan membawa scan ijazah aslinya. Kalau gitu berarti 26 ya. Saya agak lupa juga. Enggak, 25 benar. 25 benar. 25 ya, hari Selasa. Ya. Nah, jadi di tanggal 25 itu si Andi Azwan menampilkan sebuah gambar yang dia katakan ini scan ijazah asli itu. Ya, saya kan berada di situ sebagai penonton. Artinya saya mau melihat dulu, jangan-jangan benar nih. Dia mendapatkan itu dari mana? Ternyata dia malah berdebat dengan Joshua Sinambela. Saya bilang kan ini dari Andi Azwan. Yang satu lagi sasa bukan dari Andi kan. Jadi saling melempar tanggung jawab gitu. Jadi kita yang menonton di situ ada 100 orang lebih loh yang menonton bang. Jadi bukan saya sendiri yang dibohongi. Dan jutaan rakyat Indonesia yang menonton di TV, baik di TV atau di YouTube juga tertipu. Soalnya acara itu kan ramai sekali ditonton karena judulnya itu. Scan ijazah Jokowi resmi ditunjukkan. Dan itu kita tidak pernah lihat bang. Sejak bulan April kita tidak pernah melihat itu. Jadi begitu ternyata terbukti oleh mereka berdua sendiri itu terbukti sebuah kebohongan, ya ini harus diberikan efek jerah menurut saya. Oke. Jadi begini, kalau terlepas dari soal pasal-pasal, apakah Anda nanti mau menceritakan atau tidak itu hak Anda ya, karena mungkin teknis sekali. Tetapi begini, kan kita tahu bahwa pelaporan terhadap Andi Azwan ini selalu ditolak tuh. Kalau tidak salah Beni Parapat 2 kali ditolak di Polda Metro Jaya termasuk setelah gelar perkara khusus hari kemarin. Betul. Kemudian di Mabes Polri ditolak juga dia sampai kemudian dia berminat ingin ke Propam ya kan, divisi Propam. Nah, tetapi hari ini fortunately walaupun saya lihat cukup lama juga waktunya ya, dari jam berapa sampai jam berapa? Oh sebenarnya enggak bang, tadi saya kehujanan aja. Apa namanya, karena saya nyampe di Polda itu sudah hujan deras, ya udahlah. Nanti kira-kira jam 3 dan saya selesai jam 6. Oke, 3 jam lah prosesnya ya. Jadi hanya karena antriannya lah, biasa itu bang, nggak apa-apa. Oke, lalu akhirnya diterima ya? Diterima. Jadi penjelasan saya. Kalau boleh laporan polisi nomor berapa itu? Biar di-spill sedikit. Oh nomornya ya, waduh saya harus baca nih. Oh sudah nggak apa-apa. Ya oke, tapi kan untuk pertanggungjawabannya kan nanti dibilang ada itu. 9214. 9214. Cuman di gitu doang. Nggak ada garis miring. Ada dong belakangnya garis miring bla 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 Polda Metro Jaya lah. Oke, 9214 ya. Oke. Ya. Jadi laporan ini kenapa berbeda dengan laporannya Beni Parapat? Ya. Kalau dalam hemat saya begini. Saya kan hari itu berada di venue. Di lokasi dan saya sebagai audiens. Dan saya menjadi penonton di acara itu karena karena janji yang dibuat di acara itu adalah scan ijazah asli. Tampil gitu. Akan
tampil di sini. Tapi saya yang sudah mengeluarkan uang untuk ke lokasi tersebut, membuang tenaga, energi dan seterusnya, ternyata ditipu. Jadi saya jelas-jelas ada kerugian di situ. Nah, dan ini adalah tindak pidana yang ditangani oleh Reskrimum. Jadi saya bukan melaporkan tentang cyber ya. Kalau nanti ada perkembangan untuk ke pasal-pasal yang cyber atau ITE itu terserah penyidiknya saja. Mau menambahkan pasal-pasal itu di ujung atau tidak. Tapi yang saya laporkan pada intinya adalah saya datang ke suatu tempat, saya datang ke suatu acara, dan saya dibohongi mentah-mentah di situ. Bahkan bukan hanya saya, jutaan rakyat Indonesia dibohongi di situ. Oh, berarti Anda melakukan strategi melingkar nih kayaknya. Ya, kan gini Bang. Contohnya nih saya bukan jual lah ya. Saya bilang besok ada konser Michael Sinaga. Ternyata yang nyanyi Refli Harun. Kan orang dibohongi Bang. Oke. Kalau produknya lebih baik nggak apa-apa. Kalau yang lebih buruk yang payahnya kan. Siap. Iya, oke. Ada lagi yang ingin Anda spill? Apa yang Anda harapkan dari pelaporan tersebut? Ya, yang saya harapkan tentunya dengan laporan ini nanti akan ditanyakan oleh Polda Metro Jaya saat penyelidikan ya, ditanyakan, diperiksalah si terlapor, mana scan ijazah yang Anda klaim itu, ini, lalu diceklah file tersebut dan ternyata terbongkar file itu bukan di scan dari asli ijazah Joko Widodo karena memang ada di Polda. Disitulah nanti akan terbukti undang-undang ITE apa yang dia langgar. Iya. Mengeditkah, menyebarkan sesuatu yang bohongkah? Nah, maka di situ harapan saya sih pasal 32 dan 35-nya akhirnya kena. 32, 35 Undang-Undang ITE 2008 ya? Ya, dan pasal 28 juga, 28 Undang-Undang ITE itu penyebaran berita bohong melalui elektronik. Oh, 28 ayat 3. Jadi itu hal-hal itu harus kena, tapi ya kita harus buktikan itu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan nanti. Harus terjadi. Itu Bang. Oke, yang penting diterima dulu laporannya gitu ya. Ini pertanyaannya bersayap ini Bang. Tapi intinya tindak pidana yang dia sudah lakukan ke saya itu jelas. Dia membohongi saya sampai saya dengan mengeluarkan uang sendiri rugi datang ke acara itu. Oke, Anda lebih baik ya daripada Pradi Bersatu yang merasa diprovokasi, yang merasa korban. Jadi diprovokasi gimana tuh Bang? Kemarin kan Pradi Bersatu kan rupanya laporannya mendasarkan di bawah dia korban. Pradi Bersatu korban. Ya. Korban dari Roy Suryo. Iya, laporan yang korban penghasutan Roy Suryo. Korban ujaran kebencian Roy Suryo. Kok jadi korban Pradi Bersatu? Itu kan aneh Bang. Jadi kalau begitu saya boleh dong lapor di Polres Finlandia sekalian. Kalau dia nontonnya di Finlandia, itu kan nggak lucu. Sebenarnya dia dibohongi oleh siapa? Dia kan hanya nonton melalui elektronik. Tapi kalau saya jelas-jelas keluarkan uang untuk ongkos datang ke situ. Saya membuang energi, membuang waktu. Apa itu tidak dihargai? Oke. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela ini dan semua pendukung-pendukung Jokowi yang lain harus berhenti mengarang cerita hanya demi biar dia ditonton, biar dia terkenal, biar orang percaya. Wah, scan ijazah asli, apalagi besok kebohongan yang mereka mau buat. Apalagi ijazahnya sudah disita tanggal 23 Juli. Jadi nyeken dari mana dia ya? Iya, itu saya bilang tadi ke SPKT. Iya. Ke Polda. Nah, jadi mereka juga cukup tersinggung sih saya lihat dari raut wajahnya ya. Tapi saya bisa juga salah. Ini kan membaca raut wajah orang aja. Artinya dia sepertinya Polda juga merasa terhina di sini. Seakan-akan mereka membocorkan sesuatu dokumen yang tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan pemiliknya gitu. Nanti orang takut dong ngasih alat bukti. Padahal sudah disegel katanya. Kan segelnya kan baru dibuka pada gelar perkara khusus saja kan sebenarnya, bukan oleh Andi Aswan buka segelnya kan?
Makin berat itu Bang nanti. Apa tuduhan kepada Polda? Berarti dia membuka segel, memberikan ke Andi Azwan yang bukan merupakan pihak di situ. Boleh di-scan, bawa dulu ke scanner. Kalau jangan-jangan dia nyekan dari hasil scan. Lebih nggak jelas itu. Iya. Oke, Mike, apa yang kenapa? Data akan membuka itu, Bang. Ya, Oke, Mike. Data akan membuka semuanya. Oke, Mike, apa yang closing statement dari Anda? Ya, closing statement dari saya seperti tadi aja ya. Kita lihatlah isu ijazah ini seperti apa yang seharusnya saja. Kalau memang Anda percaya ijazahnya asli, percaya sajalah. Tapi tidak usah pakai mengarang-arang bahwa saya punya scan-nya, saya punya ini, saya punya itu. Nah, kalau mengarang seperti ini dibiarkan, ini akan menjadi budaya di Indonesia. Kalau nanti ada kasus lain yang besar lagi. Maka harus kita berhentikan di sini. Saya mendapat kesempatan. Ya, saya berterima kasih pada Polda Metro Jaya juga dan kepada semua yang sudah mendukung ya, yang sudah memberikan saya nasihat-nasihat hukum. Tadi Bang Rismon Syanipar juga mendampingi saya, Pak Janes Yahaan dan lain-lain. Ya, jadi ini perjuangan bersama gitu loh. Perjuangan bersama bukan hanya untuk ijazah aja, untuk membuat cara berdemokrasi kita dan cara berdiskusi kita lebih sehat. Tanpa mengarang, berikan fakta apa adanya saja. Kalau data itu tidak sesuai yang kita inginkan, ya terima. Jangan mengarang. Itu aja sih Bang. Oke. Terima kasih Mike ya. Bang, sudah diundang ya Bang. Oke, terima kasih. Karena Mike jagoan soalnya. Mike. Oke. Siap. Ya. Salam buat Pak Al-Katiring. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh, waalaikumsalam. Halo bro. Oke. Ya, oke Mike ya. Good luck. Selamat. Ya, Oke. siap. Yo, selamat malam. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dari Michael Sinaga ya, yang akhirnya berhasil membuat polisi menerima laporan polisi karena dia melaporkan Andi Azwan dan Joshua Sinambela yang dianggap melakukan kebohongan dan kebohongan itu sudah merugikan dia. Soal pasal-pasal memang sengaja tidak dia spill. Nanti biarlah polisi yang bisa melihat pasal-pasal apa yang relevan sesungguhnya. Kan pengadu kan kadang-kadang cukup peristiwanya saja kan. Itu. Yang penting peristiwanya precise, tempus delicti-nya ada, locus delicti-nya ada, saksinya siapa dan lain sebagainya. Nanti pasal apa yang pantas atau boleh dikenakan itu tergantung nanti proses penyelidikan dan penyidikannya. Jangan sampai kemudian kayak Jokowi, pasal udah dipesan dulu, baru kemudian dicarikan kira-kira peristiwa yang berkenaan dengan pasal tersebut ya. Jadi peristiwanya dulu yang harus dikonstruksikan secara precise, secara tepat ya, baru kemudian dikenakan pasalnya. Karena ini bukan delik aduan, tapi ini delik umum sesungguhnya ya. Jadi kalau intinya adalah kebohongan publik, public deception, yaitu delik umum. Jadi Michael saya kira tidak bicara dalam konteks delik aduan ya, pasti delik umum. Begitu sobat era sekalian. Dia sebut tadi kan soal pasal kebohongan di Undang-Undang ITE, menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya. Kita lihat nanti pasal apa yang dikenakan terhadap Joshua Sinambela dan terutama Andi Azwan yang mengaku bahwa dia memiliki scan asli ijazah Jokowi. Nah, bro, karena ini breaking news ya, kita hentikan dulu. Lebih baik kita bikin file yang baru untuk Anda. Jangan sampai ini tertimpa. Kita bikin file baru. Jadi sahabat sekalian, sebelum saya membuat file baru ya dengan video baru dengan Bro Al-Katiri, saya ingin membacakan komentar ya, komentar itu. Dan untuk komentar ini Anda boleh nanggapin ya. Karena untuk cerita itu lebih baik kita sendirikan kan bisa panjang itu ceritanya. Ya. Oke. Apalagi yang relevan ya. Yang terjadi kubu RRT CS akan pecah, saling cari aman dan menjatuhkan teman sendiri di tengah bohirnya pada muncul karena operasi gagal RRT CS jalan sendiri menuju Bui. Nah, ini. Anda perlu
tangkap. Tapi saya juga bisa tanggapin ya. Kemudian klaster 1 akan tarung dengan klaster 2, saling buka aibnya masing-masing. Apa maksudnya ini? Nggak jelas nih. Para bohir akan justru menghajar RTCS karena gagal. Tepuk tangan publik akan menggema. Maksudnya apa nih? RTT sudah berpecah, ingat diri masing-masing. Apa maksudnya? Nggak jelas. Kemudian termul bermunculan dan kepanasan. Mudah-mudahan diproses laporan kalian. Alhamdulillah tunjukkan bahwa. Jadi judulnya diubah ya, breaking news. Oke, udah diubah ya sama dia ya. Pak Refli harusnya kemarin di GPK jangan mau dilihatkan ijazah itu karena itu jebakan untuk menangkap RRT dengan pasal 310 dan 311 sebab telah diperlihatkan bukti tapi tetap menyatakan palsu. Enggak juga ya. Kemudian Insinyur Jokowi, oke lah, ini banyak yang tidak relevan. Tapi yang ingin saya tanya ke Anda adalah apa komentar Anda tentang diterimanya pelaporan Andi Azwan ini dan Joshua Senambela? Tapi Anda tahu kan kasusnya kan? Iya. Oke, silakan. Kalau nggak tahu saya akan saya rekonstruksi. Iya, itu kan saya rekonstruksi ya. Jadi gini, pada tanggal 19 November di Rakyat Bersuara, Andi Azwan dengan meyakinkan mengatakan dia ingin menunjukkan scan asli ijazah Jokowi. Maka karena pada waktu itu tidak ada ahli digital forensik Rismon, tidak ada ahli telematika Roy Suryo, dia melenggang. Saya hanya memberikan mention karena saya hadir sebagai salah satu pembicara narasumber. Saya bilang nggak mungkin apa yang dikatakan Roy Suryo itu zong lah, kurang lebih gitu. Kalau dia mengatakan 99,9% palsu, pasti ada apa-apanya. Sementara dia mengatakan scan asli. Nah itu. Nah rupanya gara-gara itu Rakyat Bersuara tertarik untuk membuat episode tanggal 25 November. Kenapa episode sebelumnya tanggal 19? Awalnya 18, tapi ada sepak bola jadi digeser sehari. Tanggal 25 November diundanglah Roy Suryo. Meyakinkan dia. Tetapi di situ Roy Suryo menelanjangi Andi Azwan bahwa itu bukan scan asli. Itu makanya dia pertot katanya ada itu mencotot apalah gaya bahasanya Roy Suryo bahwa itu hasil replikasi dari apa yang diupload oleh Dian Sandi. Karena Dian Sandi bentuknya trapesium, bisa ditampilkan tuh, ada. Maka yang ini bentuknya lurus. Tapi akibatnya lambang UGM-nya agak mencong. Iya. Nah, ini yang kemudian yang dianggap sebagai Michael sebagai dia melakukan kebohongan publik. Iya. Dia merasa dirugikan karena dia datang untuk melihat scan asli itu, so-called asli itu. Iya. Lalu kita juga mendapatkan fakta ijazah Jokowi itu menurut Polda Metro di gelar perkara khusus sudah disita dan diperlihatkan saya berita acara penyitaan sama penetapan Pengadilan Negeri Surakartanya itu pada tanggal 23 Juli, penetapan Pengadilan Negeri Surakarta 24 Juli. How come yang katanya itu sudah disita itu kok bisa di-scan oleh Andi Azwan? Itu kan Agustus, September, Oktober, November. Ini pertama November ya. November kan? 4 bulan. Ya kan? Oh, saya udah nyeken 5 bulan sebelumnya. Kalau dia sudah nyeken 5 bulan sebelumnya sudah lama dia tampilkan di perdebatan-perdebatan. Nah, ini juga akan menghina institusi kepolisian. Ya kan? Nah, silakan Anda berkomentar, Bro Alkatiri. Kita tunda dulu cerita tentang GPK itu karena ini menarik untuk dibahas. Dan menurut Anda gimana seharusnya? Sebenarnya sudah Bro Refli jelaskan itu sebenarnya. Jadi intinya begini. Ini kan disita bulan Juni, tanggal 23. Juni. Oh Juli. 23 Juli. Oke. Ya kan berapa bulan gitu loh. Kalau memang dia mempunyai benar scan, berarti di scan sebelum disita kan? Iya. Nah kalau setelah disita berarti dia pinjam dari polisi. Iya. Dan ini kan bukan seolah-olah. Bukan segel berarti. Iya, bukan masalah itu. Ya benar juga. Itu seolah-olah ada kerjasama dengan polisi. Artinya bahkan dia mendiskreditkan kepolisian. Jadi seolah-olah kepolisian itu bekerja sama dia yang sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan lawyernya dan sebagainya gitu. Ya kan? Berapa kali orang katakan di situ bahwa dia mengatakan bahwa ini scan dari asli. Iya. Nah,
jelas-jelas itu kan pelanggaran seperti apa yang dilaporkan digunakan pasal yang digunakan untuk kita juga, untuk klien kita juga kan, khususnya pasal 32, 35 dan. Nah, ini malah yang pas itu ini yang kena pasal itu. Ini jauh lebih benar ini. Ini yang benar, yang seharusnya kena itu. Kalau Jadi kalau memang polisi ini tidak mengakomodir ya, artinya tidak menerima, nah ini perlu dipertanyakan mau ini lebih apa istilah bahasa Jawanya ceto welo ya istilahnya. Lebih ya. Bahasa Sundanya lebih kicking ini. Iya, artinya lebih pas itulah, lebih pas. Dia merubah dan sebagainya dan sesuatu yang bahkan pasal 35-nya kena itu dia itu. Jadi seolah dari sesuatu yang bukan asli di utek-utek lah jadi olah-olah menjadi otentik. Ya, menjadi asli. Jadi seolah-olah asli. Tapi dari belum asli dikelola sedemikian rupa, dimasak sedemikian rupa seolah asli. Ini bahkan yang kena pasal 35 bukan RRT, bukan apa yang lain. Ini yang sebenarnya. Lah, betul juga kita sensitif ya. Michael tadi katakan bahwa dia datang ke sana itu karena dia kecewa. Karena semua orang kan ingin tahu ijazah asli. Bahkan itu judulnya katanya ijazah asli mau ditampilkan atau apalah. Itu yang dia sampai katanya datang ke sana dengan biaya, dengan waktu. Karena dia hanya ingin menyaksikan. Saya memahami kenapa si Michael ini kecewa gitu. Sehingga berujung dari dia laporkan bahwa itu ada kebohongan di situ. Itu kalau menurut saya begitu. Ya, kalau kita baca ini komentar-komentar termul banyak banget. Ya, memang akhirnya sobat era sekalian ya, dalam gelar perkara kan, ya kita singgung gelar perkara kan. Boleh. Dalam gelar perkara kan kita katakan, bagaimana mungkin Roy Suryo dikenakan pasal 35 atau Rismond atau Dr. Tifa. Pasal 35 itu mengedit dokumen yang tadinya palsu, yang tadinya mungkin tidak asli, yang tadinya tidak otentik, seolah-olah menjadi otentik. Yang tadinya yang tidak benar jadi benar, yang tidak otentik jadi otentik. Lah Roy Suryo, CS, ya Dr. Tifa dan kemudian Rismond tidak pernah bilang kalau ijazah Jokowi itu otentik. Gimana caranya? Kok pasal 35 dikenakan ya? Justru dia mengatakan sebaliknya. Ijazah Jokowi yang dia teliti berdasarkan data yang ada, data digital yang ada dari Andi Aswan terakhir ya, kemudian dari Dian Sandi misalnya, itu 99,9% palsu. Ini kok pasal 35 dikenakan? Oke, satu. Lalu pasal 32 juga nggak relevan. Dia tidak mengedit. Iya, dan katanya ngerusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain. Lah, gimana dia merusak? Orang antara first product sama end productnya sama. Kan processing di tengah itu kan dalam rangka melakukan analisis ya, menghilangkan, kemudian merubah dan sebagainya. Jadi nggak relevan. Nah, kalau ini relevan untuk pasal 35 bahkan yang 12 tahun penjara ancamannya. Yang dilakukan Andi Azwan atau siapapun yang membantunya adalah melakukan editing terhadap sebuah dokumen atau membuat dokumen seolah-olah itu asli. Dan dia mengatakan kan ini berasal dari scan asli untuk meyakinkan publik bahwa ini loh ijazah Jokowi asli. Sebenarnya begini, di dalam hukum dalam KUHP itu ada namanya pasal ikut serta. Pasal 55 itu ya. Jadi dikatakan tadi siapa yang membantu, siapa yang mendukung dan sebagainya itu dikenakan juga. Karena dia masuk di ikut serta. Pasal 55 itu selalu. Biasanya polisi gabung itu. Pasal sekian plus 55 karena ada satu dukungan. Tadi ada ahli IT apa itu? Sinambela apa itu? Joshua Sinambela. Ya itu. Nah, itu kalau emang betul dia di belakang ini semua, dia betul yang membantu utak-utak itu semua sehingga menjadi seperti itu, dia dikenakan juga. Saya pikir polisi juga harus fair. Jadi bukan satu orang pelakunya tapi beberapa orang. Jadi intinya adalah yang melakukan editing itu kalau menurut saya bisa orang langsung tangannya, tapi bisa juga karena dia turut serta. Kan dianggap dia melakukan editing kan, karena kan misalnya pakai pikiran, pakai petunjuk, pakai direction kan, tolong dong edit yang ini kurang-kurang dan lain sebagainya. Artinya ikut dia. Nah cuman mastermindnya siapa nanti harus ditentukan. Tapi yang jelas di hilirnya
Andi Azwan yang kemudian memperkenalkan ke orang lain bahwa itu dokumen asli. Yang menyiarkan ke publik. Ya, nah karena itu menurut saya Andi Azwan bisa dikenakan pasal menyebarkan kebohongan. Bisa juga. Cuman memang kita harus fair juga. Apakah memunculkan kegaduhan atau tidak? Nanti kita akan lihat. Kalau undang-undang yang baru itu kegaduhan harus fisik, Pak. Iya, makanya. Apakah pada waktu itu ada yang hantam-hantaman atau bagaimana gitu? Mungkin. Nanti kita akan lihat. Ya polisi pasti tahu. Iya, polisi pasti tahu. Tapi ini nggak bisa dibiarkan. Kalau Roy Suryo 32, 35 dikenakan kepada dia dan sudah ini lebih ceto. Ini jauh ceto welo-welo. Welo-welo tidak dikenakan ya berarti kebangetan. Tidak fair. Kebangetan, nggak fair. Terus satu hal lagi saya tertarik tadi yang seolah-olah klaster 1 dan klaster 2 itu ada bertentangan dan bermusuhan versus ya. Jangan lupa saya di klaster 1, saya juga di klaster 2. Iya kan? Kalau seandainya bertentangan kan nggak mungkin saya di 2 klaster itu. Itu satu. Yang kedua, bertentangan apa? Orang urusannya beda-beda. Beda-beda. Jadi orang tuh tidak kadang-kadang lupa yang namanya tindak pidana itu individual responsibility. Jadi tanggung jawab individual. Justru dalam gelar perkara kemarin, ahli pidana itu mempermasalahkan, termasuk kita. Ini RRT ini dikenakan 6 pasal. Kok bisa seragam begitu? Kan kalau kita lihat misalnya, apakah Dr. Tifa melakukan edit? Apakah Dr. Tifa bisa dikenakan pasal 32, 35? Kan enggak mestinya kan? Ya kan? Karena itu lihat siapa yang 32, siapa 35, siapa yang 28 ayat 2 dan perbuatannya berbeda-beda. Berbeda-beda perbuatannya. Bahkan lucunya mereka menunjuk suatu tempus delicti atau locus delicti di mana bisa saja R nggak ada, T nggak ada, cuma ada Roy Suryo doang atau Rismond doang. Dianggap kena semua. Kena semua. Kan padahal dalam hukum pidana itu tidak boleh pakai analogi. Dia harus jelas. Nggak bisa pakai asumsi. Siapa berbuat apa? Iya, nggak bisa pakai asumsi bahwa karena Roy Suryo ada, berarti Dr. Tifa ada juga. Nggak bisa. Nah ini saja sebenarnya ya menunjukkan bahwa kelihatan penyidik ya tidak profesional. Dia bingung dia mencari deliknya apa kan. Dalam gelar perkara kan kita tunjukkan kan semua pasal itu nggak relevan sebenarnya kan untuk mereka. Tetapi ya oke lah. Apalagi komentar Anda? Begini, saya ikut 2. Pertama yang pagi saya ikut untuk klaster 1. Dalam hal ini saya mewakili Egy Sujana ya. Waktu itu saya sebagai kuasa. Oke lah, itu kita lanjutkan berarti ini kita satu file ini aja ya. Ya. Kemudian gelar perkara memang beda yang klaster 1 dan klaster 2. Karena klaster 1 itu nggak ada hubungan sama ijazah. Klaster 1 itu nggak ada yang membahas soal ijazah dan sebagainya. Ya, TPUA dalam hal ini. Klaster 1 itu cuma TPUA, itu tidak ada. Klaster 1 itu kan cuma dikenakan pasal 310 kena, pasal 311 kena, pasal 160 penghasutan. Apalagi berapa pasal apa lagi? Yang jelas 32 35 enggak? 28 ayat 2. 28 ayat 2, ujaran kebencian. Berarti 27A. Kena 5. 27A. Enggak, kena 4 berarti. Kena 5 dong, 27A. 5 kena 5 berarti ya. Kalau 27A kan 311? Iya. Kena juga. 310, 311, 27A. 27A. 3 dan 3, kemudian 28 ayat 2. 160 KUHP, 160 penghasutan. 5. Yang 5, tapi 32 35 enggak. Jadi itu pasal spesial pakai telur. Telurnya 4. Bebek lagi. Jadi masalahnya gini, karena saya ikut dari awal 6 jam ya itu. Bahkan sudah dijadwalkan jam 10 sampai jam 2, kemudian dilanjutkan oleh klaster berikutnya. Tapi faktanya dalam perdebatan yang sengit, sebenarnya lebih sengit yang di pertama. Karena pertama itu tidak, bahkan soal ijazah itu detik-detik 10 menit terakhir. Dari 6 jam itu. 5 jam lah, 5 jam. Ya, anggap aja 5,5 lah. Ini jam setengah 11 kok mulai sampai setengah 4. 12, 1, 2, 3, 4. 5 jam. 5 jam ditambah 6 jam, 11 jam. Saya 11 jam di sana. Bang Devli enak masih berapa itu cuma 6 jam. Nggak masalah. Jadi gini, intinya kami bahas karena pembahasannya ini bukan tentang ijazah, berarti tentang unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Bahkan kami bertanya dan sebagainya. Nah,
Dan di klaster pertama itu semua yang dari Mabes Polri, kemudian dari Ombudsman itu ikut bicara. Ada Propam, pimpinan sendiri yang di Propam. Ada Irwasum, ada bagian hukum, ada Wasidik, lengkap. Dan ikut berbicara semua itu. Sorry, yang lawyer yang ada di situ siapa aja? Satu lawyer saya. Hosinuddin. Lawyer saya ini kan saya Hosinuddin. Anaknya Egy Sujana, namanya Hizbul. Terus siapa? Sangaji. Abdul Ghafur Sangaji. Gufron. Terus nggak lama agak siang dikit. Gufron ada Gufron. Gufron. Azam masuk. Nah, kalau Kurnia akan merangkap sebagai terdakwa, sebagai tersangka dan sebagai lawyer. Terus ada satu perempuan, Ibu Susi kalau nggak salah itu. Ibu Eli. Bukan Eli, ada Eli terus Susi. Bu Susi. Yang dari grup gini karena kami mewakili satu orang doang. Saya mewakili Egy Sujana. Iya. Nah, sedangkan itu 3 orang. Siapa? Jadi Hosinuddin dan kawan-kawan tadi itu mendampingi 3 orang karena satu orang kan 2. Berarti kalau 2 3 orang 6 orang berarti. Tapi nggak lama Damai datang. Damai datang. Damai datang ya. Datang tapi komplain. Saya nggak pernah ngajukan ini bla bla bla. Dia komplain tapi ikut akhirnya tapi kalau emang saya diharuskan datang memberi keterangan. Dia sempat memberi keterangan. Dia nggak diwakili lawyer nggak? Ada, dia bersama satu lawyer. Ya, teman saya juga itu. Dia satu lawyer. Di situ kita bahas dan saya banyak cenderung bertanya, ini apa deliknya, ini apa dan sebagainya kita. Rata-rata tidak terjawab walaupun ke lawyernya. Saya tanya, mari kita bahas soal ini kan ini gelar perkara, ini terbuka semua. Jadi saya mulai dari 310, 311. Saya bilang 310 itu kan ada 3 ayat. Yang satu ayatnya menyatakan demi kepentingan umum maka tidak dapat dipidana. Ya kan tidak dapat dipidana. Lah, namanya umum yaitu ini kan ijazah pejabat publik. Nah, bahasa Indonesianya publik itu kan umum. Oleh sebab itu demi kepentingan tidak dapat dipidana lah. Ini saya bacakan ya, pasal 310 KUHP. 1 ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Dendanya nggak perlu kita sebutkan. 2, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Tidak merupakan, ayat 3-nya, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Saya memberikan penjelasan pada mereka bahwa ini mereka tidak ada kepentingan pribadi dengan ijazah itu. Mereka ini membahas ijazah publik, ya kan, yang juga untuk kepentingan publik. Karena publik seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, diaspora itu di 25 negara itu juga ingin tahu dari awal. Karena ini sebenarnya ijazah ini kan dari awal kan sudah dimasalahkan. Tapi pada waktu Jokowi masih menjabat memang orang agak sedikit nggak nyaman karena kan banyak orang ditangkap dengan pasal-pasal tidak jelas dengan perbuatan yang tidak jelas ya kan. Oleh sebab itu begitu beliau sekarang sudah mereka mempertanyakan sekarang ijazah yang digunakan sebagai wali kota, kemudian sebagai gubernur, kemudian 2 periode presiden dan sebagainya ini benar nggak asli karena tidak pernah ditunjukkan. Dan saya sempat bertanya gelar perkara kemarin itu dengan menunjukkan ijazah ini. Ijazah yang sorry maaf, silakan. Saya juga heran. Digelar gini aja yang kita tanyakan ditunjukkan. Kenapa tidak ditunjukkan pada waktu sidang Bambang Tri dan Gus Nur? Kalau itu ditunjukkan pada waktu itu, ya kan? Karena dakwanya kan kebohongan. Tidak ditunjukkan, bahkan fotokopi. Jadi orang-orang ini dipidana dengan bukti fotokopi. Ini tidak wajar ini. Yang kemarin. Kenapa kok nggak ditunjukkan? Malah ditunjukkan, malah digelar perkara seperti ini. Seharusnya bisa menyelamatkan orang-orang itu. Kalau waktu itu diteliti dan dimasalahkan waktu itu. Yang kedua lagi
masalah 30-13 itu, dan 27A itu jelas itu leg spesialis dari 310 itu. Karena 27A itu jika menggunakan teknologi elektronik maka kena 2 tahun. Itu pun ada hubungannya. Kalau itu pejabat nggak bisa. maka tidak bisa. Itu putusan MK tahun nomor 105 tahun 2024. Institusi nggak bisa. Nggak bisa. Terus bahkan korporasi. Nggak bisa. Maksudnya mungkin dia pejabat BUMN atau Pertamina, dan itu tidak bisa. Kalau saya malah mau appeal, termasuk harusnya mantan pejabat nggak bisa juga itu. Kenapa? Walaupun dia mantan pejabat, tapi yang berhubungan dengan jabatannya. Iya. Kecuali dia betul-betul pure ketika dia tidak lagi menjabat dipermasalahkan. Tapi ini kan yang dipermasalahkan ijazah ketika dia gunakan untuk jabatan publik. Ketika kemarin saya menjelaskan, saya banyak bicara juga kemarin masalah 311. Saya bilang 311 itu adalah fitnah. Lah, kalau fitnah, apa yang difitnah? Kalau difitnah itu ijazah, ya tunjukkan di sini sekarang. Saya bilang sebelum saya tahu bahwa itu akan dibuka di akhir, saya minta ditunjukkan untuk membackup 311. 311 itu fitnah lah. Fitnah itu kan berarti tidak benar. Kalau tidak benar, yang benar mana? Kami mohon untuk dia, tapi terdiam semua ya. Sudah saya terus bicara terus di antaranya. Akhirnya masuk ke 160 dan sebenarnya karena ada klaster 1. 160 saya bilang ya itu di pencemaran nama baik, penghasutan. Itu saya bilang harus ada 3 pihak. Ada penghasut, ada yang dihasut, dan korban. Ada tindak pidana lainnya. Tindak pidana lainnya. Tindak pidana lainnya. Ada perbuatan yang dilakukan. Tapi pada waktu itu kan mau dicari-carikan permasalahan. Ada yang ngomong siapa waktu itu dari grupnya Jokowi bilang bahwa gara-gara ini maka ada yang bakar fotonya Roy Suryo di Surabaya. Kan saya tanya, foto ukuran berapa? 34 atau yang dimaksud penghasutan itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau orang suruh bakar, orang bakar. Dan bukannya nggak ada hubungan dengan membakar foto dan sebagainya. Itu dicari-cari aja supaya pas, supaya klop. Itu sama dengan ini, dengan semalam yang saya ketawa, Pradi Bersatu. Jadi Pradi Bersatu merasa korban dari penghasutan Roy Suryo di ILC. Dia menggunakan pasal 160 dan dia korban. Loh, berarti Pradi ini ngatain Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kan teorinya kan begitu kan. Woi, Pak Jokowi ijazahmu palsu, Pradi. Kenapa kok kamu bisa mengatakan begitu, Pradi? Karena saya dihasut oleh Roy Suryo, kan begitu sih. Kan teorinya kan begitu. Kok ini kok tiba-tiba, ya lucu lah pokoknya. Ini menarik. Ini juga saya tanyakan. Pradi Bersatu, siapa yang namanya orang Ambon itu? Pelapor? Lecumanan. Leksumanan itu bilang Lecumanan. Iya, Leksumanan. Jadi dia itu kan saya bilang dia ngomong sama pimpinan gelar bahwa dia itu ada surat tugas. Memang dia Pradi Bersatu yang melaporkan. Kemudian saya bilang kalau surat tugas, kalau ini institusi harus tunjukkan ADART-nya, saya bilang. Nggak bisa dong kalau dia dikatakan di surat tugas, apa benar organisasi ini? Kemudian siapa yang berwenang memberikan surat tugas? Mohon ditunjukkan majelis, saya sebut majelis sampai ketawa semua. Tunjukkan pimpinan. Tapi terdiam. Jadi banyak kita bicara itu. Jadi Lecumanan itu akhirnya dia bicaranya ada surat tugas. Tapi akhirnya dia dianggap sebagai individu aja sebenarnya. Karena Pradi Bersatunya sendiri itu tidak diakui standingnya sebagai sebuah pelapor. Pelapornya itu Lecumanan di dalam undangan gelar perkara khusus itu. Jadi karena itu ketua Pradi Bersatunya, Sekjen Pradi Bersatunya disuruh keluar semua waktu di sesi kedua. Karena dianggap mereka nggak punya standing. Tapi kalau dia mengatakan dia ada surat tugas, ya seharusnya ditolak dong. Kalau ini tidak legal. Berarti kan harus ditunjukkan siapa yang memberikan tugas, apa sesuai anggaran dasar bahwa dia berhak memberikan tugas, seharusnya ditolak. Dia katakan begitu waktu itu. Oke. No problem, kan ada jawaban, cuma saya berikan. Saya bilang saya mau belajar ini, mungkin ilmu saya kurang, saya mau belajar. Sampai masuk ke. Pantas ada sering sekali disebut-sebut di klaster kedua itu. Yang disebutkan Al-Katiri aja.
Oh iya, saking akrabnya gitu. Pertama yang dipanggil ke depan juga saya, Kartini maju ke depan. Oke. Gitu. Dia bilang, ini klaster kedua kan dia bilang, wah ini yang diuntungkan Pak Al-Kartini ini kenapa? Dia dapat makan 2 kali. Terus yang berikutnya, jadi unsurnya yang saya tanyakan. Sampai 28 ayat 2 saya bertanya, tolong saya diberi pemahaman, saya bilang. Kalau 28 ayat 2 itu kan jelas ujaran kebencian atau penghasutan berdasarkan. Ya, saya sebut itu kalau mau dibacakan berdasarkan. Mau dibaca? Nah ini ya ujaran kebenciannya. Nih. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, ya kan? Deliknya maksudnya di situ. Ya, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Gak ada DLL kan? Gak ada DLL. Iya. Nah, ada ijazah nggak di situ? Gak ada. Nah, biasanya polisi ya, selama saya jadi lawyer, kalau ada satu laporan, tapi kalau lapornya unsurnya tidak ada, menterinya itu langsung tidak diterima. Ini kan semua itu dari awal tadi saya katakan semua itu unsurnya tidak kena, tetapi masih diterima. Tapi sempat kami tanyakan, sampai kami tanyakan Egy Sujana. Beliau ini tidak pernah diperiksa. Tidak pernah diperiksa beliau ini. Yeah. Tapi tetap ditersangkakan. Itu sudah pelanggaran KUHAP, jelas. Bagaimana terlapornya belum tidak pernah diperiksa tapi ditersangkakan. Ini udah pelanggaran jelas. Itu Egy Sujana. Kemudian kami berangkat juga, itu sempat saya singgung. Masalah surat dari Irwasum itu yang menyatakan bahwa masih diproses. Yang dari Propam dirujuk ke Irwasum, itu hasil protes kita terhadap penghentian penyelidikan waktu itu. Menurut kami, saya tanyakan sesuai ketentuan yang berlaku itu ketentuannya apa? Barangkali di sini ada yang bisa menjelaskan. Saya seperti begitu. Tapi bahkan merujuknya malah merujuk ke barang bukti. Sedangkan yang sekarang masalah apa istilahnya itu pengujian laboratorium berdasarkan protap dan SOP, lah kok larinya ke barang bukti. Nah, itulah yang kami protes. Kami buat laporan, yang bahkan yang kami laporkan ke Arwasidik. Hanya sama Propam enggak. Saya yakin kalau memang ada jawabannya, waktu itu sudah dijawab. Oh memang sesuai ini. Tapi enggak dirujuk. Dan surat itu diberikan oleh kami, bahwa itu dirujuk ke Irwasum untuk dibahas di Irwasum. What does it mean? Apa artinya itu? Berarti penghentian penyelidikan dianulir. Lah kalau penghentian penyidikan itu dianulir, ya kan? Karena ini kan diproses. Berarti pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu berlaku di sini. Kalau dianulir berlaku, yaitu jika ada pengaduan atau laporan, baik itu saksi, itu pelapor, saksi pelapor, saksi dan sebagainya tidak sebelum ini inkrah. Nah, oleh sebab itu, kalau ini berjalan dan undang-undang itu diperlakukan sesuai as it is, seperti as itu. It is ya. Bukan is it. Kalau is it nanya dia. As it is apa adanya, ya kan? Nah, ini tidak boleh ada laporan di Polda ini, harus dihentikan. Karena saya kasih gambaran mereka bahwa 3 orang RRT itu pada saat ke Jogja itu bukan sebagai ahli, tapi sebagai saksi yang berbicara dengan dekan, berbicara dengan wakil rektor, yang melihat itu bersama-sama orang-orang ini. Dan walaupun dia akan pun tetap harus dilindungi juga. Iya, akan, sedang dan telah. Jadi itu semuanya ke belakang, tengah, ke depan. Gitu. Ya. Berarti telah, sedang, akan. Saya bilang kami mohon pencerahan di sini. Oleh sebab itu kami keberatan bahwa yang di Polda ini dilanjutkan sampai status tersangka. Yang terakhir yang saya katakan, ya banyak sih, cuma 6 jam itu. Terakhir saya katakan, bagaimana mungkin saksi dari kita, ahli dari kita belum diperiksa, kemudian ditersangkakan.
Dan seandainya saksi dan ahli itu ternyata lebih komprehensif penjelasannya, lebih benar, gimana coba? Seharusnya mereka periksa dulu semuanya baru disimpulkan. Dan juga terlihat bahwa ahli yang mereka hadirkan tidak berani dipanggil pada gelar perkara khusus kan untuk dikonfrontasikan. Gitu. Nah, saya tanya, loh, kalau seandainya saksi-saksi dari mereka dan saksi dari kita ini lebih benar, lebih valid saksi-saksi kita, ahli-ahli kita, berarti ini harus dianulir dong tersangka ini. Nah, kemarin diperintahkan untuk diperiksa. Nah, seharusnya tidak boleh tiba-tiba diperiksa, besoknya sudah ngeluarin surat pencekalan untuk yang lain. Berarti kan diabaikan ini keputusan gelar ini, instruksi gelar ini. Silakan periksa penyidik, silakan periksa dulu. Kemudian di-compare. Kenapa mereka yakin bahwa saksi dan ahli dari penyidik itu akan lebih bagus dan lebih profesional dari saksi dan ahli kita? Kan belum tentu. Nah, ini yang saya katakan, ini sangat subjektif dan status tersangka itu prematur. Itu menurut saya. Ya, kalau saya pakai standar tinggi konstitusi, demokrasi, konstitusional demokrasi, ya kan, itu layak diproses saja enggak kasus ini, apalagi dijadikan tersangka dan apalagi terdakwa, apalagi terpidana ya, divonis bersalah. Ya. Di klaster 2 nanti saya akan bahas sendiri karena kebetulan klaster 2 saya hadir. Silakan Bro Alkatiri bahas lagi klaster 1. Yang jelas orang-orang di klaster 1 yang kemudian diusir di klaster 2 itu siapa? Ade Darmawan datang nih. Sekjen Pradi Bersatu ada. Ade Darmawan ya itu yang disuruh keluar. Kemudian ketua Boy ada. Boy ada karena kita salah paham. Kita anggap dia adalah lawyernya dari pelapor. Kita jadi, salah paham. Terdumas lah itu. Itu jadi, kalau tahu bahwa dia itu bukan siapa-siapa ya kita usir dari awal. Jadi banyak penyelundupnya sebenarnya ya. Iya. Ada 2 orang kemarin suruh keluar itu. Andi Azwan sempat masuk dia. Iya itu yang dikeluar sama Ho Chi Minh. Memang dia tidak disuruh keluar oleh kepolisian, oleh polisi, tapi oleh Ho Chi Minh. Nah ini nggak mau saya ini langsung dia keluar. Itu sebenarnya kemarin itu kan dimasalahkan saya tidak diusir oleh kepolisi, saya diusir oleh Ho Chi Minh. Itu Pak Alkatiri demi Allah saya gitu-gitu kan. Nah demi Allah saya belum ngomong udah disumpahin sama dia. Enggak, tapi maksud saya itu nggak penting sih. Ya emang nggak penting. Apakah diusir polisi, apakah siapa? Ini bukan soal usir mengusir, tetapi mereka tidak punya legal standing sehingga mereka disuruh pergi. Tapi yang menarik, malam kemarin waktu dia berdialog bersama saya di TV One, ya kan di studio TV One, dia menceritakan semua seolah-olah dia tahu semua. Gue cerita terdiam ini orang-orang begitu tahu ini dan kan sebagainya. Dia kan bilang saya bilang lah, ngintip Anda kan baik klaster pertama kedua kan Anda tidak ikut. Anda ini pakai rumus katanya gue bilang. Tidak, dia bilang nguping dia kan. Nah, jadi itu malah berbahaya. Ya, makanya itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum itu. Kita bisa laporkan kalau emang itu ada. Ada kan dia bilang dia pas kalau nggak salah ya di Rakyat Bersuara kayaknya. Saya kan masih mendengar katanya. Di TV One sama saya. Enggak, maksudnya di Rakyat Bersuara dia ngomong begitu kayaknya. Nanti kita lihat lagi, cek lagi. Sekarang begini, orang yang tidak authorized, yang tidak berhak, ya kan mendengarkan rapatnya rapat resmi, yang dilakukan oleh institusi, ini udah pelanggaran. Pelanggaran dong, intruder dia jadinya. Sebenarnya bisa dimasalahkan. Kalau kita mau masalahkan ya. Satu. Terus kedua lagi dia katakan terdiam. Saya bilang terdiam apa? Ya kita diam. Kita memang bukan rakyat bersuara. Gue bilang kemarin saya. Ini bisilah ini rapat elit rapat di. Jadi yang jelas ya mereka itu ingin mengglorifikasi soal ijazah yang ditunjukkan itu. Seolah-olah kita kaget. Padahal saya from the beginning udah pasti saya mengatakan ijazah analog itu pasti reprinted atau reproduction ya kan? Iya. Cuman yang kita ingin lihat itu karena kebetulan waktu yang klaster 2 kan yang maju kan selain RRT kan saya kan yang disuruh maju. Nah, kan kesan saya seperti ada emboss, seperti ada watermark, tapi tipis-tipis semua. Iya. Tidak cetau welo-welo seperti Royce punya yang ada contoh ijazah dari pihak lain kan. Iya. Kalau dugaan beberapa orang ini salah satu kenapa ini gelar perkara ini diadakan, salah satu untuk mengeklopkan dengan syarat yang dilakukan oleh
para tersangka. Tersangka kan bilang, kami tidak mau diperiksa kalau ijazah tidak ditunjukkan. Ya. Kami tidak mau diperiksa kalau laporan tidak ditunjukkan. Ya. Nah, ditunjukkan semua. Sekarang mau lari kemana kan begitu seolah-olah. Dan satu hal lagi, banyak orang juga menduga bahwa ini sudah didesain untuk seperti itu. Contohnya, ini orang mengira ya dugaan ya. Lawyernya bilang, wah saya keberatan. Kembalikan ke ombudsman. Gimana ombudsman katakan ya seharusnya agak gede-gede suaranya tetap. Iya, begini ombudsman mengatakan ya mungkin demi kepentingan umum karena ini ya ombudsman mengakui bahwa ini sudah di nasional, ini sudah begini. Berarti kan umum. Iya, ini berarti kan 310 ayat 3 kena itu sudah. Maka akan lebih bijaksana jika ditunjukkan. Iya. Hanya terus pimpinan gelar bilang baiklah atas anjuran dari ombudsman maka kita buka. Nah dibuka saya yang maju, Al-Katiri maju saya. Di depan sini saya deket banget. Jadi siapa aja yang maju waktu itu lawyer? Ya saya nggak tahu belakang saya paling depan. Saya paling depan gini saya berhadapan. Cuma saya lihat kan saya kan punya ijazah juga. Iya. Ya, ada berapa ijazah bahkan saya 1, 2 ada. Saya lihat kok ijazah tipis ya bilang. Iya. Dan satu hal lagi yang saya agak bertanya di hati saya, ini ijazah tidak dilaminating. Iya. Ya kan? Iya. Dan tersimpan 40 tahun. Iya. Kok masih rapi nih fotonya dan sebagainya. Iya. Itu kan ternyata bukan saya aja yang berpikir seperti itu. Oh iya. Jadi kalau di klaster 2 kan you saw ya kan. Yang maju kan berempat awalnya. Saya tidak tahu belakang saya ya. Kan selain RRT saya kan suruh maju. Jadi saya pas di belakang Roy Suryo lihat karena Roy Suryo lebih pendek dan dia nunduk, saya sempat lihat ijazahnya itu. Maka kesan saya, oh ini ada watermarknya tapi tipis, ya kan? Ada seperti emboss tapi tipis. Yeah. Kemudian fotonya masih celing banget gitu. Nah Roy Suryo itu dari awal sudah komplain fotonya. Ini nggak mungkin katanya kalau foto ini sudah tertempel di sana pada tahun 85 gitu. Dan dia sebenarnya kira-kira 2000 berapa dia katanya tahun dan 2000 satu berapa. Itu hasil cetakan konvensional loh. Cetakan yang pakai air gitu loh. Yang konvensional. Saya punya foto-foto kayak gitu semuanya di dalam album pun sudah di Jogja bilangnya abdruk yang hitam semua. Kan? Iya. Saya bilang 40 tahun kok masih bagus seperti ini. Nah, foto itu masalah foto. Saya juga kaget. Terus ininya kok tipis. Akhirnya Roy Suryo bilang ini kayaknya seperti print-printan. Roy Suryo yang bilang. Menurut saya ya. Nah, saya menganggap itulah alasannya kenapa nggak boleh diraba. Iya. Karena kalau diraba akan ketahuan kalau watermarknya itu watermark print-printan ya kan. Iya. Kemudian embossnya embosan. Jadi saya pakai psikologi komunikasi. Kalau orang mengatakan tuh embossnya ada nggak, watermark ada nggak, justru itu sama seperti orang saya bilang tadi ya saya di konten sebelumnya saya bilang sama orang baru saja tampil. Dia nggak begitu yakin penampilannya bagus. Biasanya dia tanya sama orang gimana penampilan saya tadi, bagus nggak? Oh iya, berarti nggak yakin. Nggak yakin dia. Nggak pede. Nggak pede. Kalau dia pede diam aja, dia cuek aja nih. Ini nggak. Jangan disentuh. Iya. Itu. Saya membayangkan ya, ketika kita sentuh, katakanlah dengan kuat sedikit, tiba-tiba terhapus, tintanya, terhapus embossnya misalnya, kan langsung jadi skandal saat itu juga. Permainan harus selesai itu. Tangan saya itu agak maju dia, Pak tidak boleh mundur lagi. Ya saya ingin penasaran gitu. Iya. Ini satu hal lagi. Saya bilang kita tahu bahwa ini benar asli. Mana pembandingnya? Saya tanyakan. Yang katanya ada 13 pembanding. Dia bilang ada di situ. Kenapa nggak dibuka? Kami ingin tahu. Alasan dia karena ini orang-orang privat. Belum dapat izin. Kalau ini memang gelar resmi yang dilakukan oleh lembaga resmi, undang dong 1, 2, 3 orang kalau memang harus dihadirkan. Kalau kita kan bingung, kita nggak tahu. Barangkali itu watermarknya lebih jelas. Lagi pula kan gelar perkara itu kan tertutup, tidak ada kamera, tidak ada sebenarnya kita juga ada kelalaian kita ini. Kan Bang Roy ini kan punya beberapa ijazah ada itu.
Itu kalau itu dibawa waktu itu kan keren. Iya. Tapi kan kita nggak nyangka kalau ijazah mau dibuka. Iya. Iya. Ya. Nah di situ, loh ini kok watermarknya kok tebel atau ini kok kelihatan. Nah, yang 13 itu ada, tapi tidak dibuka hanya gara-gara katanya belum dapat izin. Belum dapat izin. Padahal itu digelar perkara khusus dan itu tertutup sifatnya. Kan dia bisa tutup ininya, tutup namanya. Yang penting konturnya kan kelihatan kalau kalau mau niat baik ya. Iya, dan juga kita lihat Mas Roy kan bawa ijazah yang asli kan, yang pembanding yang ceto welo emboss sama ininya. Kan sama dia kan ditutup foto sama ininya, sama namanya. Tapi dia ingin memperlihatkan itu loh, yang asli itu konturnya seperti ini. Iya. Watermarknya tegas, embossnya tegas. Saya yakin kalau dari awal. Tampilkan lagi yang pembanding sama ini, Rizky. Saya yakin kalau Roy Suryo tahu bahwa ini akan ditunjukkan, dia akan bawa. Kan dia ada beberapa. Dr. Tifa kan juga punya kawannya kan. Untuk minimal ya masalah watermarknya, kemudian itunya timbul apa tidak. Seperti itu. Jadi menarik. Sebenarnya drama kemarin itu yang paling menonjol ya klaster pertama karena baru dibuka. Hanya Bro Refli Harun bilang kami mohon untuk diperlakukan adil supaya bawa saksi dan saya dibawa kan. Iya, awalnya mereka nggak mau buka. Kenapa begitu? Gini. Sengaja Pak saya ya. Kenapa? Memang saya juga kuasa hukum di situ. Ya, bukan. Kenapa mereka tidak? Gini ya. Jadi saudara sekalian, kan waktu Dr. Tif kan urutan menyampaikan perkenalan, lalu saya presentasi ya kan, yang untung ada kertas dari Al-Katiri, tapi kertasnya pun nggak saya baca pula. Untung saya ingat lah pasal-pasalnya kan. Karena Rosuryo presentasi pakai PowerPoint, Dr. Tifa pakai catatan laptop dia, kemudian Rismond pakai PowerPoint kan. Nah. Kan Dr. Tiwa bilang dia mau melanjutkan presentasi dia kalau ijazah sama LP ditunjukkan. Dan itu saja, mereka nggak jawab kan. Nah, terakhir ketika dibilang ada equality before the law, ya kan ada apa? Sebut nama saya. Iya, saya bilang di klaster pertama ditunjukkan, kenapa nggak ditunjukkan? Nah, dugaan saya begini, sederhananya. Itu sama seperti Andi Azwan yang begitu pede ketika pada tanggal 19 November dia tunjukkan scan asli katanya. Karena kenapa? Tidak ada ahli di situ yang bisa langsung dengan mata telanjang mengatakan itu palsu. Nah, di klaster kedua ada Roy Suryo, ada Rismond yang dengan mata telanjang itu bisa melihat. Terutama Roy Suryo yang sudah biasa mencetak foto. Karena dia dulu kerjanya nyetak fotografi dan lain sebagainya. Jadi dia tahu ini produksi tahun berapa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dugaan saya dia takut sama orang-orang seperti Roy Suryo yang dengan mata telanjang tanpa alat itu bisa tahu itu palsu atau tidak sesungguhnya. Makanya Roy Suryo ketika keluar ya dia tetap pada keyakinannya 99,9% itu palsu. Begitu. Makanya pada klaster kedua itu sama seperti klaster pertama ditunjukkan pada 10 menit terakhir ya kan. Ya. Nah, tetapi pada klaster kedua lebih parah karena orang lebih capek sudah dari pagi kan. Jadi mereka mengharapkan orang ini sudah lelah semua, matanya nggak awas lagi, tapi mereka lupa kalau Roy Suryo, Dr. Tifa ahlinya punya sebuah spirit ya kan, punya semangat untuk melihat itu kan secara kasat mata. Dan saya untung juga kenapa? Karena saya sempat tertidur ketika Rismond presentasi adalah 2-3 menit. Kan Anda tahu kan. Untung gak ngorok. Sehingga saya segar waktu melihat foto itu, segar dalam kondisi yang segar. Dan saya lihat oke, ada embossnya seperti emboss itu ada, watermarknya ada tapi tipis. Main tipis-tipis aja. Kemudian kok ini ijazahnya kok ringkih banget gitu. Jadi kalaupun ijazahnya itu sudah 40 tahun, itu kertasnya itu ketebalannya itu tidak berubah. Yeah. Yang mungkin yang agak blur itu jadi misalnya kalau ada emasnya agak gimana gitu. Kalau ijazah kan biasa kalau gitu. Yeah. Tapi ini fotonya tegas sekali. Nah, itu Mas Roy langsung saya dengar omongannya, wah ini foto. Jadi foto. Lalu kemudian dia juga mempermasalahkan ada garis di sebelah kiri. Iya, cara potongan ya. Iya, potongan yang menunjukkan bahwa itu printer reprinted lah gitu kan. Ya sudahlah ya. Jadi nanti
makanya kemudian apa yang disampaikan di Rakyat Bersuara itu penting, seperti yang dikatakan oleh ahli kriminolog Reza Indragiri Amril, ya perlu yang namanya cross examination, ya kan? Jangan hanya kita percaya pada satu lembaga saja sebagai sebuah institusi yang memonopoli kebenaran. Harus bisa di cross examination oleh pihak lain, tentu dengan dua kriteria, expertise sama trusted. Jadi expert dan trusted. Jadi dia expert tapi dia juga dipercaya untuk melakukan cross examination mengenai ijazah ini betul-betul asli atau palsu, dan tidak boleh lari lagi karena ijazahnya sudah ada. Ya kan? Jadi kita tidak bisa lagi cari yang versi lain, itulah versinya kan, begitu. Saya kembali ke di TV One yang saya ditanya sama hostnya, dia bilang Pak Al-Kahtiri udah senang kan, mereka ini kita grupnya Pak Al-Kahtiri udah senang gini, udah ditunjukkan. Saya bilang ditunjukkan, tapi belum tentu asli ya, saya bilang gitu. Ditunjukkan oke, tapi belum tentu asli, saya bilang begitu. Saya bilang begini, ijazah ini kan nggak sendirian, nggak tiba-tiba lahir. Ijazah ini kan ada proses. Yang kami tanyakan itu bukan hanya ini aja. Proses menuju ijazah itu pada waktu sarjana muda, kemudian menjadi sarjana muda, kemudian dikonversi menjadi S1, itu kan harus ada bukti. Terus ada yudisium, kemudian ada KRS, KHS, kemudian ada skripsi, dan itu semua harus ditunjukkan. Kami tidak tiba-tiba hanya ijazah yang kami tanyakan, tapi proses untuk mendapatkan ijazah itu harus disampaikan pada kami. Apalagi nanti kalau sampai ke persidangan dan sebagainya. Tapi menurut saya melihat tidak ada tidak dikatakan bahwa penyidik diminta untuk memeriksa ahli kita dan yang kami ajukan. Berarti kan harus menunggu kan. Tapi kenapa besoknya langsung mengeluarkan surat cekal pada orang-orang yang belum dicekal? Berarti kan nggak menunggu, itu artinya tetap proses itu berjalan. Jadi seperti formalitas ya. Jadi sobat era sekalian, yang perlu kita pahami juga, kemarin saya sempat orek-orek beberapa ya. Jadi tempus delicti yang mereka masalahkan itu ada 22 Januari sampai 30 April. Nah ini agak aneh karena bukunya Jokowi White Paper itu baru 28 Agustus sesungguhnya. Jadi kalau mereka cari delik-delik di situ juga kacau juga. Karena baru Agustus soalnya diterbitkan. Kemudian saksi yang diperiksa sampai 130. 130 saksi apa aja ya. Kemudian ada 22 ahli. Yang satu pun tidak showing up pada gelar perkara khusus. Kita pengen cross examination among the expert, tapi ternyata tidak ada. Kemudian ada 709 surat. Ini yang kata Dr. Tifa mau dikejar surat apa aja. Kemudian 17 barang bukti. Kemudian ya itu. Dan kemudian dilakukan penyitaan 23 Juli. Penyitaan ijazah Jokowi, ijazah S1, lalu 24 itu putusan pengadilan. Ini Juni atau Juli sih? Juli. I'm sure. July, not June. Rifai kemarin bicara, saya sebut nama ya, Jokowi dikatakan bahwa yang laporan di Barreskrim itu kan masalah pemalsuan surat. Sedangkan laporan di sini adalah 24 laporan masalah link itu. Saya bilang, Anda tahu nggak antara bukti dan delik? Delik yang dilaporkan itu pencemaran nama baik. Sedangkan 24 link itu bukti. Bukan perbuatan. Bahkan saya katakan, si satu lagi dikatakan kami ada 64 alat bukti. Alat bukti itu cuma 5. Kok 64? Anda ini paham nggak antara barang bukti dan alat bukti? Kan kemarin di depan itu saya tanyakan. Dan saya sempat menanyakan, kalau itu tadi nanti kalau ahli kita sudah diperiksa dan ternyata kita ini lebih bagus dan lebih logis dan lebih legal, bagaimana status orang-orang ini? Apa tetap ditersangkakan? Walaupun kita sudah ada ahli-ahli tandingan maupun saksi-saksi tandingan yang ada chat yang kita sampaikan. Itu kan harus dipikirkan. Memang yang paling kacau itu adalah ketidakjelasan sesungguhnya apa delik yang dilakukan oleh RRT. Jadi kan kalau larinya ke link jadi ke bukti. Jadi kan harusnya deliknya apa?
Iya. Nah, deliknya itu unsurnya apa? Lalu kemudian barang buktinya apa, ya kan? Nah, ini kita sendiri mempertanyakan kan sesungguhnya sebenarnya mereka ditersangkakan karena melakukan tindak pidana apa, diduga melakukan tindak pidana apa. Kalau dari pasal-pasalnya diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Di mana? Yang mana? Apa yang dicemarkan? Iya, lokus deliktinya di mana? Tempus deliktinya. Itu yang nggak jelas. Iya. jadi berapa link itu pokoknya seperti supermarket. Silakan, ini ada 60 link. Kalau Anda mau cari deliknya pencemaran nama, nah di situ. Cari sendiri. Kalau Anda fitnah, nah di situ cari sendiri. Kalau mau pencemaran melalui dokumen elektronik atau informasi elektronik, di situ cari sendiri. Kalau ujaran kebencian, itu cari sendiri. Jadi kita disuruh menduga-duga peristiwanya atau delik pidananya. Parah aja. Makanya kan saya bilang, kenapa deliknya kok nggak selalu seluruh KUHP aja ini pasalnya, cari sendiri, pasti ketemu. Iya. Nggak usah dibatasi, pasti ketemu. Atau ini, kasih KUHP, kasih undang-undang ITE. Iya, cari sendiri. Sendiri, pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah, jadi nggak zaman dulu itu profesional banget ya. Artinya kalau ada laporan itu paling-paling dua pasal, alternatif, terus kumulatif dan sebagainya. Sekarang kemarin itu ada yang waktu tahun lalu itu sampai 12. Nggak jelas. Jadi kayak keranjang itu. Pokoknya kalau nggak kena pasal, ya kayak Habib Rizik kan dulu kan. Iya. Wah, pokoknya dikenakan dulu pasal 160 penghasutan. Itu it didn't make sense. Kenapa? Karena kata Rocky, saya pernah diskusi itu, tidak masuk akal. Masa itu kan gara-gara Maulid Nabi kan? Berarti Habib itu memprovokasi Habib untuk melanggar prokes, ya kan? Atau protokol kesehatan kan? Ya. Kan aneh sekali. Tapi yang masalah di Bogor, yang siapa itu wali kota yang melaporkan itu kan beliau ditanya sehat, tapi ternyata dicek itu sakit. Waktu itu ya hanya gara-gara begitu saja dikenakan berita bohong. Dikenakan berita bohong dan 4 tahun itu hukumannya. Bayangkan. Dengan vonis. Makanya saya bilang orang Indonesia ini jangan basa-basi. Orang Indonesia itu kalau ditanya sehat Pak, sehat, hati-hati, sembunyikan. Kalau ada obat di kantong ditangkap, Anda bohong. Ya kan? Seperti siapa? Edi Mulyadi kan? Dia bilang jin buang anak, itu suatu pepatah. Kalau pepatah dibawa ke pidana, seperti saya bilang, kura-kura dalam perahu, nggak ada kura-kura di perahu, tangkap gitu. Padahal itu pepatah. Nah, yang paling lucunya waktu itu kan pernah yang namanya Haikal Hasan ketika saya lawyernya. Mimpi ketemu Rasulullah. Dilaporkan juga, diterima juga, sempat diperiksa. Allahu Akbar. Dan itu pada waktu dialog saya bertanya pada pelapornya. Pelapor saya ketemu saya bilang, maaf ya, jika ada seorang wanita yang mimpi diperkosa oleh Anda, boleh Anda dilaporkan. Gak bisa ngomong atau gini deh, Anda mimpi dikejar anjing tetangga, apakah boleh? Dia bilang tetangganya dilaporin karena Anda mimpi dikejar anjingnya. Gak bisa ngomong. Gak nyangka dia kena pertanyaan skakmat gitu. Ya itulah. Itu saya pegang itu. Saya juga pernah mendapatkan data deforestasi. Untung nggak diproses lebih lanjut. Tiba-tiba lembaga cyber apalah pengawas itu tiba-tiba melaporkan karena Greenpeace melakukan kebohongan mengenai data deforestasi. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Ya, kalau yang begitu-begitu, kita bicara tentang sebuah standar ilmiah. Kalau memang datanya keliru, ya bantah. Sama seperti ini nih Jokowi White Paper. Kalau Anda tidak setuju dengan isinya, Anda bantah. Di mana kebohongannya, di mana kekeliruannya kan gitu. Nah itu pun tidak bisa dipidanakan sesungguhnya, kecuali ada mens reanya. Misalnya saya membuat buku ini sengaja melakukan people deception, melakukan pembohongan publik, memutarbalikkan fakta sedemikian rupa untuk menjelekkan orang lain. Lah kalau ini hasil penelitian apa adanya as it is dan tidak ada motif jahatnya kecuali bahwa dia ingin membuktikan hipotesisnya. Ada referensinya. Iya, ada referensinya. Kalaupun dianggap keliru, ya nggak boleh dipidanakan juga. Kan semua itu kan bergerak dari hipotesis. Kalau hipotesis kita mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, hipotesisnya, maka kan kita harus meneliti data-data penunjang apa yang mengatakan bahwa itu palsu. Sebaliknya, kalau hipotesis kita menyatakan asli, maka kita harus gunakan data-data penunjang seperti itu untuk mengatakan itu asli. Nah, pertanyaannya adalah bisa jadi ada another side, ya kan? Ini
palsu tapi ini asli. Nanti kita bisa di cross examination kan? Yeah. Ada nggak metodologi yang keliru? Ada nggak informasi yang disembunyikan dan lain sebagainya? Tapi itu ranahnya tetap ilmiah. Yeah. Kayak buku sejarah kan? Iya, sejarah itu kan diceritakan juga suatu ada kejahatan di situ dan sebagainya. Itu kan ada suatu fakta, ada referensi yang nggak bisa orang wah ini ujaran kebencian, nggak bisa. Saya pernah mendengar misalnya ya soal Amangkurat ketika dia berkelahi sama Hasanuddin, ya kan? Arupalaka, Raja Arab bukan Amangkurat, Arupalaka. Makassar. Ya, Makassar. Jadi Arupalaka itu Raja Bone kalau nggak salah, melawan Sultan Hasanuddin, Raja Makassar, Raja Goa, ya. Karena kita tahu kan endingnya bahwa Arupalaka minta bantuan Belanda, lalu dianggap pengkhianat. Waktu saya di UGM, ada orang mengatakan kebetulan dia adalah Sulawesi, nggak bisa dibilang pengkhianat. Kenapa? Karena dulu belum ada konsep tentang Indonesia. Iya betul. Jadi dia mempertahankan kerajaannya. Salahnya di mana kalau dia minta bantuan? Kecuali ada konsep tentang Indonesia di mana kita sudah as one country, ya kan? Lalu tiba-tiba kita ribut. Sudah proklamasi lah. Iya, kita ribut lalu satu minta bantuan Belanda, satu kelompok. Itu baru pengkhianat. Satu Jepang gitu. Iya, itu baru berkhianat. Nah, kalau dulu kan belum ada tentang konsep tentang Indonesia sebagai one nation, ya kan? One state, one country. Nah, itu. Iya juga ya saya bilang. Jadi ya sama dengan orang mengatakan, apakah benar si X itu pahlawan nasional? Siapa? Misal si X lah, saya bilang X ya kan pahlawan nasional. Kan bukannya dia itu fight bukan untuk nasional. Indonesia, tapi dia fight untuk kerajaannya atau wilayahnya. Iya. Tapi ya sudahlah, karena kita dianggap secara post factum kita sudah menjadi Indonesia, maka unsur-unsur itu menjadi diangkat sebagai sesuatu yang sifatnya nasionalistik. Sama ada pahlawan perempuan kan, yang kemudian menjadi ikon perjuangan perempuan. Apakah iya itu jadi ikon? Padahal di sana lebih hebat lagi, ada yang namanya Laksamana Malahayati ratusan tahun sebelum dia. Kok tidak dijadikan ikon? Cut Nyak Din misalnya, yang langsung perang di lapangan. Iya, bahkan Laksamana Malahayati itu perang tanding itu sama Portugis atau Belanda ya, sama jenderal Belanda Portugis, perang tanding di atas kapal, menang dia, mati itu orang Belanda itu. Oke, kita udah ngelantur kemana-mana. Tapi asik. Kalau saya yang bicara saya di stop pasti. Oke, karena ini udah lebih dari 1 jam, silakan Bro Al-Katiri Anda melakukan closing statement ya. Poin 1 kesimpulannya, 2, 3 ya. 1 ya kan. Gelar kemarin itu seharusnya sebagai satu batu uji lah, sebagai apakah tindakan kepolisian ini profesional atau tidak. Saya bilang it is time, ini waktunya lah untuk berubah gitu. Dengan fakta-fakta yang kemarin dan sebagainya itu bukan malah tapi objektif gitu loh. Gitu loh. Jangan subjektif lagi. Kemudian unsur-unsur dan sebagainya yang Anda katakan bahwa itu adalah sesuatu unsur-unsur yang tidak pidana dan sebagainya, yang faktanya pada waktu kita uji di dalam gelar perkara itu tidak ditemukan itu semua, ya udah stop lah gitu. Jangan tetap dilanjutkan. Harapan kami dengan gelar kemarin itu dari Mabes Polri maupun dari Polda legowo untuk meng-SP3-kan teman-teman yang ditersangkakan itu. Oke, ya. Dan ini juga disinggung oleh Dr. Tifa pada waktu gelar perkara yang klaster 2. Dia mengatakan yang membutuhkan SP3 itu bukan mereka tapi Jokowi. Iya. Kenapa? Bisa dibayangkan kalau pemeriksaan nanti pengadu, kan harus diperiksa tuh. Pasti di muka sidang. Kalau delay aduan absolut yang bersangkutan nggak boleh lawyernya. Nggak boleh lawyernya, ya kan? Diperiksa. Kira-kira ya kalau dicecar pertanyaan berapa jam itu kuat nggak kira-kira? Kalau dia nggak bisa diperiksa, ya batal, nggak bisa, demi hukum itu harus. Persidangan berhenti. Iya, nggak bisa dilanjutkan karena berhenti. Pengadunya tidak bisa diperiksa. Gitu. Makanya khawatirnya kan begitu. Jadi nanti sidang tapi bukan masalah ijazah kan itu. Nah, kalau ini kan orang-orang itu kan pasti datang. Makanya saya bilang kan dari awal-awal wanti-wanti. Nanti orang berharap pembuktian ijazah ternyata tidak ada. Tidak ada karena itu sudah ada
Contohnya ya, Bambang Tri sama Gus Nur. Iya, dakwaannya kebohongan, putusannya ujaran kebencian. Nah, ini menarik. Karena itu saya dorong, walaupun yakin tidak yakin, pengadilan yang di Solo, yang citizen lawsuit itu. Walaupun kita bertanya-tanya, seberani apa sih hakimnya, ya kan? Seindependen apa hakim-hakimnya? Apalagi di Solo, Surakarta, bukan di center of power, bukan di pusat kekuasaan kan? Tetapi ya kita harus mempercayai walaupun tidak percaya. Tapi terbiasa itu Bang Refdy. Artinya kalau persidangan juga kayaknya galak bener, objektif banget, ini begini. Ujungnya bengkok. Zong. Iya, zong. Nah, ini kemarin? Ya, di KIP. Iya. Kesannya, bingung juga. Saya pikir udah menang nih kita, tiba-tiba ditolak. Ini kelihatannya maju dalam proses pembuktian. Tiba-tiba nanti mengatakan tidak cukup memadai. Bahwa penggugat tidak bisa membuktikan. Kenapa? Karena penggugat tidak bisa membawa ijazah asli Jokowi. Sontoloyo. Orang ijazahnya sekarang sokol dalam penguasaan polisi kan. Pertanyaan karena ada di kepolisian. Kemudian di undang-undang ini menarik, di undang KIP itu memang dalam di proses di kepolisian atau kejaksaan hukum itu kan seolah-olah tidak boleh itu kalau coba dibaca itu yang HAM malah nggak ada. Malah pendidikan coba pasal itu menarik itu 18 ayat 3. Berarti kesimpulannya kalau untuk pendidikan harus dibuka. Itu coba itu loncat itu A B C D E F G Y nggak ada. Berarti kesimpulannya apa? Untuk pendidikan boleh dibuka. Oke, nanti kita bahas lagi karena pasal 18. Nanti dia masuk lagi mode bahwa kalau dia terkait dengan proses persidangan nggak boleh dibuka. Nanti kita bahas lagi. Oh iya, jangan dibongkar sekarang. Ya, saudara sekalian, itu ya percakapan dengan Al-Kathiri. This is the first time I enjoy talking with him. Biasanya marah-marah saya karena terlalu teknis. Tapi ini karena dua orang yang mengalami sebuah kejadian yang sama, jadi frekuensinya jalan. Kita sama-sama hadir di makanya harus ngalami dulu. Kalau belum nyalain pasti. Bukan nyalain, untuk ada frekuensi yang sama. Saya suka. Gitu. Saya ini anggap aja ujian disertasi. Dan juga kemampuan kita untuk mengingat kembali event-event yang baru berlalu. Nah, karena sejarah itu jangan lupa. Sejarah itu karena seorang besar itu karena ada pencatatnya. Ada sejarah yang mencatatnya. Jadi kalau Anda mau jadi orang besar, rajin-rajinlah Anda membuat catatan mengenai diri Anda sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.